Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan MPLS di SMP Negeri 1 Papua Haji ini dengan tema yaitu tingkatkan dirimu dengan akhlakul karimah, berprestasi dan berdedikasi tinggi. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian di sini sudah jadi peserta didik baru untuk angkatan tahun 2021 serta 2022. Pada kesempatan ini, Ibu di sini mengisi materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Sebelum Ibu mengisi materi, mungkin Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Nur Asia Jamil atau dipanggil Bu Nur Asia. Dan kebetulan Ibu mengajar di SMP Negeri Papua Haji ini mata pelajaran IPA. Dan pada MPLS ini Ibu mengisi materi mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama akan Ibu jelaskan dulu arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, sedangkan wiyata adalah pendidikan dan mandala itu sendiri adalah tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita gabungkan pengertiannya, wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Dan ada pun unsur-unsur wiyata mandala itu sendiri. Yang pertama, sekolah, karena sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, adanya kepala sekolah, karena kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Ada hubungan yang serasi. Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang terakhir atau yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Dan yang kedua atau yang bagian B, sekolah dan fungsinya. Nah, sekolah di sini mempunyai fungsi merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar atau disingkat PBM, menanam dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Kemudian PBM atau proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan terdiri dari yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Kemudian fungsi sekolah itu sendiri. Yang pertama, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Mungkin jangan diam ya, dalam suasana yang dinamis. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa, maka akan timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Kemudian prinsip sekolah. Prinsip sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu
harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Selanjutnya, penggunaan sekolah. Penggunaan sekolah sebagai suatu tempat atau suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, ajang promosi. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Dan yang kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Dan penataan kegiatan mendadak dalam upaya ketahanan sekolah, serta tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan kegiatan Mandala, serta mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan Mandala. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu berikan materi untuk wawasan kegiatan Mandala. Dan jangan lupa, karena kita masih dalam masa pandemi, ya, kalian jaga kesehatan di rumah, jangan lupa prokes, ya. Ibu